Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Fahran Awaludin dari kelas 1B, mata kuliah Ilmu Pendidikan, dosen pengampu Bapak Mawardi, SSI MPD, Prodi PGSD, Fakultas FKIP, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan nilai. Hakikat nilai dan makna nilai. Hakikat nilai. Pembahasan tentang nilai merupakan kajian filsafat yang disebut aksiologi. Menurut para ahli, hakikat memiliki banyak arti. Contohnya, menurut Sonarji, Mohaji, dan Cholisin, bahwa nilai pada dasarnya disebut sebagai standar penuntun dalam menentukan sesuatu itu baik, indah, berharga, dan tidak. Menurut Achmadi, secara aksiologis, nilai dibagi menjadi ke dalam 4 nilai mutlak. Yang pertama adalah nilai mutlak. Nilai mutlak bersifat abadi, tidak mengalami perubahan, dan tidak tergantung pada kondisi dan situasi tertentu. Nilai relatif tergantung pada situasi dan kondisi, oleh karenanya selalu berubah. Nilai intrinsik ada dengan sendirinya dan tidak menjadi prasyarat bagi nilai lain. Misalnya adalah kebahagiaan, tetapi ukurannya tergantung pada masing-masing orang. Nilai instrumental berupa amal soleh dengan indikator amanah, kejujuran, kesabaran, keadilan, kemanusiaan, etos kerja, dan disiplin yang dalam praktik kehidupan paling banyak dihadapi oleh seluruh manusia. Makna nilai. Nilai adalah alat yang menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Nilai memuat elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seseorang individu mengenal hal-hal yang benar, baik atau diinginkan. Max Scheler membagi nilai menjadi 4 tingkatan. Pada tingkatan yang pertama, yakni ada nilai kenikmatan. Nilai kenikmatan dalam tingkatan ini terdapat nilai-nilai keenakan yang menyebabkan orang senang atau menderita tidak enak. Yang tingkatan kedua, yakni nilai hidup. Dalam tingkatan ini, terdapat nilai yang penting bagi orang yang hidup, semisal kesehatan dan kesejahteraannya secara umum. Tingkatan yang ketiga, ada nilai kejiwaan. Dalam tingkatan ini, terdapat nilai kejiwaan yang sama sekali tidak tergantung pada keadaan jasmani maupun lingkungannya. Misalnya, keindahan. Dan pada tingkatan yang terakhir, ada nilai kerohanian. Pada nilai kerohanian, dalam tingkatan ini terdapat nilai dari Yang Maha Suci, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Proses pendekatan dalam pendidikan nilai. Pendidikan adalah tubuh, sedangkan nilai adalah darahnya. Darah itu harus ada di setiap tubuh, dan ia senantiasa mengalir dalam tubuh membawa sari-sari makanan yang diperlukan oleh organ-organ tubuh lainnya dan mengeluarkan zat-zat yang tidak dibutuhkan olehnya. Oleh karena itu, pendidikan nilai harus ada pada seluruh mata pelajaran yang diprogramkan oleh lembaga pendidikan. Dalam setiap pelajaran seharusnya bukan hanya memberikan pengetahuan saja, tetapi yang paling penting adalah pemenuhan terhadap aspek-aspek nilai yang dibutuhkan dan berpengaruh terhadap penentuan perilaku dan kepribadian seseorang. Dalam pembelajaran, guru dapat melakukan beberapa pendekatan kepada seorang siswa yang membuat siswa itu nyaman terhadap kita sebagai para pendidik. Pendekatan tersebut ada 5 cara pendekatan. Yang pertama, kita bisa menjadi pendekatan penanaman nilai. Pendekatan penanaman nilai adalah suatu pendekatan yang memberi penekanan pada penanaman nilai sosial dalam diri siswa. Tujuan pendidikan nilai menurut pendekatan ini adalah yang pertama,
diterimanya nilai-nilai sosial tertentu oleh siswa. Yang kedua, berubahnya nilai-nilai siswa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial yang diinginkan. Pada metode yang digunakan dalam proses pembelajaran ini, menurut pendekatan ini, antara lain ialah keteladanan, penguatan positif dan negatif, simulasi, permainan peranan, dan lain-lain. Pada pendekatan yang kedua, kita bisa pendekatan perkembangan kognitif. Pada pendekatan kognitif, dikatakan pendekatan perkembangan kognitif karena karakteristiknya memberikan penekanan pada aspek kognitif dan perkembangannya. Pendekatan ini mendorong siswa untuk berpikir aktif tentang masalah-masalah moral dan dalam membuat keputusan-keputusan moral. Tujuan pada pendekatan perkembangan kognitif itu ada dua hal yang utama. Yang pertama, yakni membantu seorang siswa dalam membuat pertimbangan moral yang lebih kompleks berdasarkan kepada nilai yang lebih tinggi. Tujuan yang kedua, mendorong siswa untuk mendiskusikan alasan-alasannya ketika memilih nilai dan posisinya dalam suatu masalah moral. Pendekatan perkembangan kognitif mudah digunakan dalam proses pendidikan di sekolah karena pendekatan ini memberikan penekanan pada aspek perkembangan kemampuan berpikir. Pada selanjutnya kita bisa membuat pendekatan analisis nilai. Pada pendekatan analisis nilai memberikan penekanan pada perkembangan kemampuan siswa untuk berpikir secara logis dengan cara menganalisis masalah yang berhubungan dengan nilai-nilai sosial. Ada dua tujuan utama pada pendidikan moral menurut pendekatan ini. Yang pertama, membantu siswa untuk menggunakan kemampuan berpikir logis dan menentukan ilmiah dan menganalisis masalah-masalah sosial yang berhubungan dengan nilai moral tertentu. Tujuan yang kedua, siswa untuk menggunakan proses berpikir rasional dan analitik dalam berhubungan-hubungan dan merumuskan konsep tentang nilai-nilai mereka. Selanjutnya, kita bisa melakukan pendekatan klarifikasi nilai. Pada pendekatan ini, memberi penekanan pada usaha membantu siswa dalam mengkaji perasaan dan perbuatannya sendiri untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang nilai-nilai mereka sendiri. Tujuan pendidikan nilai menurut pendekatan ini ada 3. Yang pertama, membantu siswa untuk menyadari dan mengidentifikasikan nilai-nilai mereka sendiri serta nilai-nilai orang lain. Yang kedua, tujuannya adalah membantu siswa supaya mereka mampu berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan orang lain berhubungan dengan nilai-nilainya. Dan yang ketiga, tujuannya adalah membantu siswa supaya mereka mampu menggunakan secara bersama-sama kemampuan berpikir rasional dan kesadaran emosional untuk memahami perasaan, nilai-nilai, dan pola tingkah laku mereka sendiri. Dan satu cara yang terakhir, kita bisa melakukan pendekatan pembelajaran berbuat. Pada pendekatan ini, memberi penekanan pada usaha memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan perbuatan-perbuatan moral, baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama di dalam suatu kelompok. Ada 2 tujuan utama dalam pendidikan moral pendekatan pembelajaran berbuat ini. Yang pertama, memberi kesempatan kepada seluruh siswa untuk melakukan perbuatan moral, hal secara perseorangan maupun secara bersama-sama, berdasarkan nilai-nilai mereka sendiri. Yang kedua, mendorong siswa untuk melihat diri mereka sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam pergaulannya dengan sesama, yang tidak memiliki kebebasan sepenuhnya, melainkan sebagai warga dari suatu masyarakat yang harus mengambil bagian dalam suatu proses demokrasi. Di samping pendekatan-pendekatan nilai dalam proses pembelajaran, adapun proses pembentukan nilai pada anak yang terdiri dari 5 tahap. Tahap yang pertama, yakni tahap receiving.
tahap receiving atau tahap menanggapi. Pada tahap ini, seseorang sudah mulai bersedia menerima dan menanggapi secara aktif stimulus dalam bentuk respon yang nyata. Yang kedua, tahap responding. Tahap responding, pada tahap ini seseorang sudah mulai menerima dan menanggapi secara aktif stimulus dan bentuk respon yang nyata. Yang ketiga, tahap valuing atau memberi nilai. Kalau pada tahap pertama dan tahap kedua tadi lebih banyak masih bersikap aktivis fisik, biologis dalam menerima dan menanggapi nilai, maka pada tahap ini seseorang sudah mampu menangkap stimulus itu atas dasar nilai yang terkandung di dalamnya dan mampu menyusun persepsi tentang objek. Lanjut yang keempat, yakni tahap mengorganisasikan nilai. Pada tahap ini, suatu tahap yang lebih kompleks dari tahap ketiga di atas. Seseorang mulai mengatur sistem nilai yang ia terima dari luar untuk diorganisasikan dalam dirinya sehingga sistem nilai itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam dirinya sendiri. Dan yang terakhir, ada tahap karakterisasi nilai. Pada tahap karakterisasi nilai yang ditandai dengan ketidakpuasan seseorang untuk mengorganisasi sistem nilai yang diyakininya dalam hidupnya secara mapan, objek, dan konsisten sehingga tidak dapat dipisahkan lagi pada dirinya sendiri. C. Pendidikan nilai di Indonesia. Pendidikan itu memanusiakan manusia. Ini berarti pendidikan adalah membumikan nilai yang mengarah pada pemanusiaan manusia yang akan menumbuhkan kesadaran kaidah emas, golden rule. Pada awalnya, tujuan pendidikan Indonesia yang bercorak pragmatis merupakan hal yang baik dengan menekankan di sektor ekonomi negara, hendak meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh bangsa Indonesia. Dan dari situ akan dicapai keadilan sosial, namun pendidikan di Indonesia saat ini telah kehilangan makna dan nilai. Hal ini terjadi karena pelaku pendidikan lebih mementingkan unsur skill bukan knowledge. Padahal yang penting adalah wisdom atau kearifan. Pendidikan baik formal dan non-formal merupakan proses mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki nilai luhur kepribadian yang mantap serta memiliki jiwa mandiri dan bertanggung jawab. Bila melihat undang-undang yang pernah dihadirkan negeri ini pada tahun 1950, yaitu tujuan pendidikan ialah membentuk manusia yang cakap dan warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air, dan adapun Undang-Undang Sisdinas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4 Ayat 1. Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar dan falsafah hidup berbangsa, bernegara, dan membuat nilai-nilai luhur yang harus menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara, termasuk dalam bidang pendidikan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.